Hai guys, balik Hai. lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin artis papan atas. Artis Hah? ini mantan bukan bintang biasa gak sih? Iya, Udah pokoknya pakai ini udah bintang-bintang oke, ini, Bang. bintang-bintang Oke. banget. Ini adalah artis yang emang bener-bener Artis. artis nih, aktor, nge-host bisa Wih. di YouTube bukan juga. Nyanyi. bukan skuter, Bang. Nyanyi Seputar tuh ada apa? lagunya. Selebriti kurang terkenal. Yeah. Oh, itu sebentar. Selebriti kurang terkenal. Iya, Kalau artis ini selebriti sangat terkenal. Iya, sangat terkenal Ya sekali. itu. Sesat. Enggak. Tiba-tiba sesat. Oke. Oh iya, selebriti sangat terkenal sesat. Ya. Oke. Namanya Namanya Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ya, Ahmad. Raffi Ahmad. Kan sekarang kan jadi utusan presiden ya, bidang Iya, generasi muda dan pekerja seni. Yes. Nah, baru-baru ini dia bertemu dengan Rizik Syihab, Bang. Oh iya. ngapain tuh? Ngapain tuh ketemu sama Rizik Di Syihab? kafe. Di rumahnya. Kemahalan, Di Bang. kafe. Enggak, di rumahnya. Nggak canda. Iya, Di dia rumah siapa? di rumahnya Rizik Syihab Oke. infonya. Oh, ada rumah. Oh iya. Oh iya. Ya, ada lah rumahnya. Iya, enggak nanya Di ya. Petamburan kan? Oke, Bukan. nggak tahu Oke. rumahnya di mana ya. Jadi Raffi Ahmad Rizik bertemu itu kaya dengan raya. Ah, iya, Iya. Bang. Kalah kita. Jauh Kalah saya. lah. Dia di sana, kita di sini. Ya. Oke, Raffi Ahmad bertemu dengan Rizik Syihab, katanya membicarakan soal pembinaan generasi muda. Astagfirullah. Nggak salah Rizik denger Syihab, nih Oke, gue nih. Coba diceritakan. Katanya di caption kita cuman lihat sekilas-kilas Bang dari caption Ya. Instagramnya, karena ya Raffi ini membahas soal kegiatan generasi muda di rumah ibadah gitu. Dia berharap ya generasi muda Maksudnya di masjid kali. bisa lebih Islami Iya, gitu. iya. Rumah ibadah Kristen nggak di ini, Iya nggak iya. dilihat. Nggak dilihat. Sorry ya, rumah ibadah Islam aja. Iya, jadi ya gitu. Dan kalau misalkan netizen itu kan Raffi bikin akun Instagram baru tuh Bang. Khusus ya. Jadi beda, bukan yang Raffi Nagita 1717 kalau nggak salah. Iya, iya. Udah bukan Pribadi, itu. ya. Nah, captionnya gini nih. Yang Sejalan sekarang apa? yang sekarang aku lupa UTP apa gitu namanya. Oke. Utusan presiden. Utusan, Oh, dia mau bilang dia utusan khusus presiden. khusus presiden. Nah, captionnya gini Bang, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, generasi muda harus menjadi pelopor dalam memperkuat toleransi serta menjaga persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Toleransi. Itu Pak Prabowo kalau mau ngomong, "Woi, salah, woi." salah jalur, woi. Begitu. Bukan ke situ. Heeh. jadi si Raffi kali disuruh nih Iya, sama si Pak Prabowo. Kamu inilah bangun toleransi iya, bersama para pemuka agama. betul. Mungkin Raffi mikir kemana nih gitu. Mm-mm. Ke yang, Rizik yang Syihab. viral-viral Yang yang viral mana nih? kayaknya Rizik Syihab gitu ya. Datanglah dia ke rumahnya Rizik. Iya, mungkin juga AA Raffi ini nggak tahu ya rekam jejaknya Rizik Syihab gimana. Masa? Kan panjang ya. Panjangnya. Kalau dibilang tokoh yang toleransi, tidak. Siapa? Pak Rizik Syihab Pak ini Rizik kan Syihab. bukan. Habib, gitu. Habib. Nggak. Habib Rizik karena sangat apa ya, track record dia apa ya, mungkin kriminal or bukan kriminal. Kalau ya saya sih merasa bahwa sorry kembali ya. Iya. Kalau Habib tuh itu klaim dia kan, Iya, Habib. klaim dia. Iya. aja. Yang sekarang juga sudah dipertanyakan kan apa Bener. betul Habib itu keturunan Nabi Muhammad kan. Iya. Jadi sekarang udah nggak laku tuh Habib. Tapi taruhlah karena Cindy masih ingin menghormatinya, disebutnya sebagai Respect, Habib Bib. Rizik. Respect. Karena Habib ya. Nggak Habib apa-apa, Rizik nggak ini apa-apa. Bapak ya punya beberapa track record yang bisa dibilang yakin loh gitu kan, jadi tokoh toleransi bagi para ya, pemuda benar. gitu. Jadi pernah Bang di tahun 2003 ini Habib Rizik ini kayak menginstruksikan. Kapan? 2000? 2003. Jadi kan 2003. ya dia kan dulu pendiri FPI ya nggak sih? Iya. Itu pentolannya. Pentolannya FPI Enggak, kan. pendiri. Iya, juga kan. Front Pembela ya. Sama Kalau si- sekarang kan ada lagi FPI yang baru ya. Iya. Nah, yang FPI yang didirikan oleh Rizik Syihab yang FPI OG-nya lah, original. Original. Nah, itu jadi tahun 2003 itu Mas Habib
Habib Rizik ini menginstruksikan FPI Bang buat semacam ngancurin kayak klub malam gitu karena nggak sejalan lah sama dengan syariat Islam itu. Jadi kayak mereka patroli nih kan keliling mana nih daerah Jakarta yang klub-klub malam, itu dihancurin sama dia sama FPI ini gitu. Terus kenapa? Dia ditangkap dan dihukum 7 bulan penjara. Karena ya mungkin bikin rusuh gitu. Iya. 2003 Dari 2003 Bang. Terus tahun 2008 Rizik ini juga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena terlibat penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama. Nah, ya waktu kalau di itu, Monas kalau nggak salah ya. Ya kalau itu saya tahu karena sebagian orang yang diserang itu yang ikut dalam aksi di Monas itu adalah yang orang-orang baiknya nih. Itu adalah orang-orang yang merayakan keberagaman. Hari Pancasila nggak sih? Itu kesaktian ya. Hari Kesaktian Pancasila waktu itu. Kalau nggak salah, membela keberagaman, membela Ahmadiyah, dan tahu-tahu waktu itu FPI nyerbu. Kucuk-kucuk datang dah nih. Kucuk-kucuk datang, diserang. Jadi orang tuh lagi bikin aksi damai kan, membela kelahiran Pancasila, membela keberagaman. And all of a sudden datanglah kubu FPI itu menyerang, termasuk Munarman. Ingat nggak Munarman yang kemarin dia itu kuasa hukumnya FPI yang kemarin juga sempat dipenjara ya. Ya, emang. Itu diserang dan dipukul. Salah satu orang yang sampai masuk rumah sakit tuh Mas Guntur Romli, ingat kan? Guntur Romli yang sekarang di PDIP. Itu ditusuk waktu itu, sampai ditusuk. Kalau saya kan cuma dipukul di kesempatan yang lain ya. Kalau dia sampai ditusuk dan masuk rumah sakit, dan ya tentu saja alhamdulillah selamat. Tapi ya memang sebrutal itu si FPI itu. Itu 2008 kan? 2008 dan 2014 itu juga dia ada video yang dirilis pihak berwenang yang nunjukin di tahun itu Rizik ini bikin video dukungan terhadap ISIS. Semacam organisasi teroris yang di daerah Irak ya, Irak sama Suriah itu. Maksudnya dari sini aja nih udah ketahuan dia dukungnya ISIS, dia pentolan FPI. Jadi kayak kenapa ya kok maksudnya dia bisa-bisanya diajak sama AA Raffi gitu loh. Apakah tidak melihat track recordnya dulu kan? Terus juga pernah Bang tahun 2015 si Rizik ini dilaporin karena menghina masyarakat Sunda. Jadi kan ada kata-kata sampurasun gitu kan. Nah, ini diplesetin jadi campur racun gitu. Campur racun. Nggak sopan lah, nggak beretika. Sangat tidak beretika. Terus tahun 2017 juga Rizik ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan atau penghinaan terhadap Pancasila dan juga yang sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi dia aja tuh bisa sampai menghina Pancasila, budaya Indonesia itu juga dihina-hina sama dia. Terus juga dia terlibat ini ya penghinaan yang terhadap Fufu Fafa itu. Iya, itu baru-baru ini. Baru-baru ini. Gongnya di tahun 2017 itu sebenarnya yang kasus chat mesum yang sama Firza Hussein itu. Iya. Itu gongnya. Maksudnya kan ya maaf ya kalau ngelihat track recordnya ini udahlah intoleransi, pencabulan, maksudnya kok bisa? Itu tapi istrinya masih hidup ya ketika itu. Masih. Kalau misalkan dibilang, Rizik Syihab udah nggak kayak gitu, kita udah move on apa segala macam. Kalau yang baru-baru ini kan yang lagu Ganyang Fufu Fafa gitu itu masih ada gitu, nggak berubah. Itu mungkin 2024 ya? Iya, terus yang kasus yang kita disuruh asah golok itu Bang. Oh ya, itu jadi kan, itu 2024, saya ingat 2024. September kalau nggak salah. Jadi kasusnya gini Sin, ini memang tidak separah seperti yang kamu ceritakan tahun 2008 yang sampai menyerbu kan. Tapi yang 2024 ini sempat kan beredar ada isu akan ada pasukan pembela Jokowi. Pasukan berani mati pembela Jokowi. Itu bullshit, nggak ada sebetulnya. Itu cuma ngarang-ngarang orang aja. Mereka katanya akan bikin kayak aksi ya di Jakarta pada tanggal 22 September atau apa gitu ya. Terus Bapak siapa? Ini dokter. Nah, lebih aman kita sebutnya bukan Habib sekarang. Dokter Rizik Syihab. Dia itu udah dokter sekarang. Kapan? Waktu dia di penjara. Bisa ya? Dia dapat doktornya di Malaysia. Bisa Bang. Bisa. Gitu. Ya, mungkin jarak jauh. Iya. Online. Virtual ya. Virtual Zoom kali. Saya nggak tahu lah ya. Yang jelas dia udah dokter di Malaysia.
Nah si Dr. Rizik Syihab itu kemudian menggalang masanya, ayo kita harus rame-rame melawan pasukan berani matinya pembela Jokowi. Yang lagi-lagi saya ingatkan itu bullshit, bohong, nggak ada ya sebenarnya. Tapi mereka seperti menyiapkan pasukan tuh Rizik Syihab, dan di ujungnya dia bilang kita harus menyiapkan senjata, kita harus asah golok kita untuk melawan pasukan berani mati. Maksud saya nggak usah gitu-gitu amat kali. Maksudnya kalau memang ada nih pasukan berani mati kan hanya nama ya. Belum tentu mereka juga berani mati. Iya, benar. Atau jangan mereka juga nggak akan melakukan kekerasan kan, cuman bikin aksi aja. Masa dilawan pakai mengasah golok? Ya kenapa nggak serahkan aja kepada aparat keamanan? Jadi saya setuju sama apa yang disebut Egra tadi. Nggak bisa lah kita percaya ya sama si Dr. Rizik Syihab ini. Benar. Karena kalau dibilang udah berubah gitu, enggak berubah, guys. Emang tabiatnya ada emang gitu. begitu gitu. Makanya kan dokter gini ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Ya, dokter tapi begini Bang, tapi nggak apa-apa. Iya, mungkin Raffi juga nggak tahu ya, maksudnya kayak track recordnya sedalam apa, karena kan yang aku lihat kan seorang Raffi Ahmad sibuk Bang, kesana kesini, ada bisnis di sini, ada ini di sini, jadi kayak nggak terlalu ngelihat lah ini gitu. Juga tiap hari saya lihat dia bikin kuis apa ya di TV, udah pagi, malam, jadi udah sibuk, bukan sebagai utusan khusus. Sibuk. Ya, saya nggak tahu kerjaan dia sebagai utusan khusus ngapain sih. Aku nggak tahu. Tapi ya karena ada berita ini jadi banyak youtuber yang memang menanggapi Bang. Jadi kayak ini kan Raffi Ahmad utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Kenapa malah datengin Rizik Syihab? Kan bukan bidang agama gitu. Ada yang komen kalau nggak salah namanya Opung Parbelak tuh, dia bilang ngapain ketemu Rizik Syihab? mau diajarin lagu Ganyang Fufu Fafa? Kesini aja, saya udah hafal tuh. Ayo gitu. Sampai segitunya. Saya geli karena kamu menyebut nama Opung Parbelak. Itu kan emang lucu. Emang lucu. Ketawa mulu itu orang Batak gitu. Iya. Tuh orang Batak itu. Emang kadang bisa ngelawak juga Bang orang Batak. Orang Batak lucu kalau ngelawak. Lagian kalau misalkan emang utusan khusus bidang generasi muda ya Bang, kan banyak nih tokoh-tokoh yang memang dia tuh menarik banget untuk kalangan Gen Z gitu. Contohnya yang kayak Habib Jafar itu kan bisa ya. Maksudnya kalau misalnya mau melihat nilai kepopuleran atau nilai toleransi, kan ada Habib Jafar gitu loh. Maksudnya pun Habib Jafar sekarang ini lagi banyak digandrungin kalangan muda. Betul. Karena beliau ini dalam membawakan dakwah itu benar-benar adem Bang, santai tapi relate sama anak-anak muda gitu loh. Dan ya Gen Z banget lah. Gen Z banget. Iya, jadi kayak istilahnya berkaitan nih sama bidangnya Raffi yang pemuda dan apa tadi pekerja seni. Gitu. Nah kalau memang mau toleransi di Kristen ada Pendeta Marcel. Iya kan. Ada Bante siapa tuh namanya? Bante Dirapuno. Buddha ya. Jadi nggak cuma Islam aja gitu kan, toleransi. Ini cuma Islam aja salah pula. Salah juga. Salah lagi. Nah, kalaupun misalnya mau Islam aja ya itu tadi Habib Jafar deh. Saya mengajukan nama itu. Itu. Ya kalau menyenangkan hati Rizik Syihab ya boleh juga sih. Cuma memang betul yang kamu bilang ya. Si Rizik itu punya track record yang sangat buruk ya. Bahkan dia masuk penjara kan. Memang masuk penjaranya gara-gara COVID sih. Tapi misalnya dia sampai melarikan diri 3 tahun loh ke Saudi. Bener. Dan itu kasusnya kasus cabul ya. Dia bertukar chat dengan salah seorang perempuan. Chat mesum lagi. Chatnya mesum banget. Bahkan ini yang kalau ini benar chat dia ya, dia kan sampai misalnya dalam chat yang beredar itu yang tentu aja sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Itu kabarnya dia sampai meminta agar si perempuan namanya Firza kan, Firza ini untuk mengirimkan foto dia nude ya, telanjang gitu ya. Nah ini kalau mau diajak bicara dalam pembinaan generasi muda, gimana? Mau jadi apa pemuda jadi kita? Jadi apa nih? Agak susah. Nah, sebagian mungkin bilang ya tapi kan dulu tahun 2017. Ya kita nggak tahu. Tapi yang sekarang nih
Kayaknya sih tetap nggak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Karena dia muncul beberapa kali tahun lalu itu si Rizik itu. Bahkan ada yang namanya acara reuni 212. Ingat nggak 212 itu apa? Yang Ahok. Ahok 2016. Bukan melengsarkan apa ya? Yang menolak. Ya. Nah, dia bikin reuni lagi tuh 212 pada tahun 2024. Itu untuk pertama kali Rizik kembali tuh. Tapi pesertanya jauh lebih sedikit. Kalau dulu kan sampai disebut 8 juta ya. 8 juta. Yang agak bohong aja. Kalau sekarang kan katanya akan ada 15.000 gitu. Terus sampai 1.000 nggak? Di liputannya sih nggak tahu ya, kayak lebih dikit gitu kok, sepi gitu. Ya, artinya dia udah juga udah pada tobat kah? Udah pada. Nah, tapi paling nggak terlepas dari bahwa dia atau memang penting juga untuk Raffi tahu, dia udah nggak populer amat, buktinya cuma beberapa ribu yang datang. Iya. Kalau dulu kan betul-betul orang tuh ngelihat berjuta-juta sampai. Saya sih nggak percaya juta loh. Enggak ya? Nggak, tapi biar bikin dia senang aja, Bang. Oh, iya. Oke. Kalau mereka 7 juta sih. Iya. Cuman kan Jakarta aja penduduknya cuma 11 jutaan gitu. Jadi kalau 7 juta ada di sana. Pengap. Ini 200.000 sih kayaknya. Nah, kembali ke tadi. Nah, di reuni 212 ini, Egra Cindy, dia itu kembali, emang dia muji-muji Prabowo. Lagi agak zilat-zilat kali ya. Tapi terus mulai menyerang Gibran dan bapaknya Pak Jokowi. Ngapain gitu kayak untuk apa? Enggak, jadi kayak kesannya kalau dia dari aku ya, dari kalangan muda dia ngeliatnya kayak kesannya muji-muji Prabowo gitu. Terus yang berani diserang tuh cuman Pak Jokowi sama Gibran ya, takut sama Pak Prabowo gitu. Iya, bukan karena menjilat juga, karena takut juga gak sih? Karena mungkin ya, nggak tahu. Tiba-tiba tukang bakso lewat. Kan Pak Prabowo kan vibe-nya kan yang kayak tegas gitu kan. Apa kamu gitu ya? Enggak Pak, ini maksudnya. Buktikan ya, gitu. Nah, dia itu sampai bilang tangkap Jokowi sama Gibran apalah gitu. Iya. Udah nggak masuk di akal nih orang emang. Ganyang, tangkap. Oh iya kan, ganyang ya. Ganyang. Terus terakhir dia kembali bicara tentang perlunya menegakkan syariat Islam di Indonesia. Saya muslim ya penonton, saya Egra ini muslim. Cuman kalau mau menegakkan syariat Islam ya kita sih keberatan lah, kita menolak. Bukan Cindy aja kali yang menolak ya. Orang Islam aja juga menolak. Itu dibilang ayat-ayat suci itu, Al-Quran maksudnya, harus berada di atas konstitusi. Waduh. Kan kita udah sepakat, kita punya konstitusi, kita bikin nih ya. UUD 45, kita punya undang-undang semua itu yang kita bikin sendiri kan di Indonesia. Masa harus dikalahkan oleh syariat Islam? Benar. Itu orang biasanya ini Bang, kayak gara-gara dulu kan sejarahnya kalau aku ya diajarinnya ya, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang pertama itu ketuhanan Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dia tuh kayak terus mengulang itu loh Bang. Gini gitu. Itu emang benar sempet ada. Iya. Tapi kan direvisi. Tapi ditolak. Benar. Ditolak oleh para perumus Undang-Undang Dasar 45 yang adalah orang-orang Islam. Bung Hatta dan kawan-kawan. Bener. Itu menolak. Iya, betul. Jadi udah ketuhanan yang Maha Esa titik. Ya. Nggak ada tuh kewajiban menegakkan syariat. Memang pernah ada upaya. Betul. Tapi selalu ditolak. Jadi mungkin buat para penonton yang belum tahu tuh dulu sempat ada beberapa tokoh yang mungkin mengajukan ini coba untuk ayat pertama ini deh, ini ngajuin nih, cuman setelah namanya mukadimah ya. Pendahuluan. Iya. Pendahuluan UUD 45. Tapi setelah didiskusikan kok kayak nggak mencerminkan toleransi ya, di-cut akhirnya nih. Di-cut, dibuang. Sampai yang Maha Esa tok. Karena kan di Indonesia kan ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ada penganut kepercayaan kayak kejawen gitu kan beda-beda. Jadi jangan diulang-ulang lagi, orang udah di-delete, udah dicoret kalimat itunya. Jadi jangan dianggap Indonesia sebenarnya enggak, Indonesia sebenarnya justru menolak dari awal masuknya poin-poin tentang menegakkan syariat itu. Nah, kalau sekarang dia balik lagi, jadi lu serius ya masih berupaya agar Indonesia ini tunduk pada syariat Islam. Nah,
si Raffi harus tahu itu. Mudah-mudahan Raffi juga ngerti ya. Apa itu syariat. Dan pun terlepas dari itu juga tugasnya dia ini kan utusan khusus presiden bidang pemuda dan pekerja seni, which is salah satu tugasnya dia adalah di bidang advokasi dan kebijakan, di mana dia nih memberi masukan ke presiden terkait kebijakan yang mendukung perkembangan pemuda dan pekerja seni, termasuk peran mereka di bidang ekonomi, kreatif, pendidikan dan kesejahteraan udah tok di situ. Jadi gimana caranya mungkin mengembangkan apa ya istilahnya, gimana nih para pemuda Indonesia biar bisa maju, termasuk juga nasib para pekerja seni gitu. Kayak misalnya mungkin yang kalau aku ngeliat di IG ya Bang, entah benar atau enggak, mungkin koreksi, maaf kalau salah, ada beberapa nasib para pekerja seni yang gak beruntung, misalnya undang-undang hak cipta musik, atau mungkin undang-undang soal apa ya kayak copyright atau something, itu kan juga pekerja seni ya, perlu diperhatikan juga. Mungkin A.A. Raffi bisa salah satunya fokus di bidang itu gitu, dan juga di bidang pemuda tadi, kayak gimana sih bisa meningkatkan kapasitas pemuda Indonesia ini biar bisa bersaing di apa ya 2045 nanti ya, yang Indonesia Emas 2045 gitu. Gimana nih biar bisa yuk pemuda Indonesia maju kayak gitu. Nah kalau saya baca saya lupa di mana, apakah di IG-nya atau apa, itu disebut tentang membicarakan dengan Pak Rizik itu tentang penggunaan rumah ibadah. Ya itu di IG. Nah, masalahnya buat saya gini, bagus sih kalau menggunakan rumah ibadah kan untuk mengembangkan apakah toleransi, apakah seni tadi ya. Tapi tadi pilih orangnya dong. Iya, nah, coba bayangkan kalau misalnya masukannya datang dari Rizik Syihab, diskusi-diskusi semacam apa yang bisa dilakukan di masjid-masjid, siapa yang akan diundang ya? Jangan-jangan tokoh-tokoh FPI yang diundang. Iya, bisa jadi. Jadi ntar Habib bilang, ya itu Dr. Rizik bilang, ya ini namanya A, B, C, D, E. Itu semuanya adalah orang-orang yang justru mengatakan bahwa yuk kita harus menegakkan negara Islam gitu kan. Atau kita harus mendiskriminasikan orang-orang non-Islam bla bla bla. Ya saya sih tidak terbayang oleh saya apa result hasil positif yang bisa diperoleh kalau Raffi memandang Dr. Rizik Syihab ini sebagai penasehat dia, sebagai mitra strategis dia. I don't get it. Aku cuman nggak tahu aja gimana caranya. Kalau misalnya argumennya kan agendanya mungkin toleransi, dan tadi yang Bang Ade bilang memanfaatkan rumah ibadah. Iya, tapi kita perlu tahu pengemasannya seperti apa. Terus juga tadi balik lagi tokohnya gimana. Kalau misalnya kita salah pilih tokoh aja, itu kita nggak tahu nasib pemuda ke depannya gimana. Bisa jadi bukan toleransi, malah khilafah atau malah syariat Islam. Gimana kalau itu yang terjadi? Dan gimana Indonesia bisa maju di 2045 itu yang Indonesia emas kalau yang dipilih aja tokohnya modelan begini gitu. Kayak di negara lain tuh udah ngomongin yang lain tahu guys, kayak udah ngomongin yang kayak ini gimana caranya kita pindah ke Mars gitu kan. Dan di Indonesia kita masih mikirin toleransi, kayak toleransi tuh kayak udah nggak harusnya diperdebatkan, toleransi itu udah harus ada gitu. Tapi terpaksa sih sekarang. Harus terus digembar-gemborkan. Harus digembar-gemborkan. Pengennya sih kita udah melewati masa itu. Harusnya ya. Tapi harus. Mungkin nextnya A.A. Raffi bisa lebih kalau misalkan ada mau bertemu dengan tokoh mungkin di research gitu ya. Atau enggak kan atau timnya gitu. Dia kan pasti punya tim, punya staff, itu dibicarakan dulu, didiskusikan dulu. Mana nih tokoh yang sekiranya pantas untuk job dia sebagai utusan khusus presiden. Dan di pemerintah ada loh orang kayak Giring Ganesha, ya itu kan dia adalah wakil menteri kalau nggak salah. Wamenbud kan? Iya. Jadi sama Giring bisa sama-sama, barangkali ketemu sama sineas-sineas. Kenapa nggak menjalin kerjasama dan diplomasi yang tadi dengan para sineas dan Bro Giring. Betul. Gitu kan? Kenapa yang dipilih Rizik ya? Itu kenapa harus tokoh Rizik? Pemuda yang ini nggak sih kayak Habib Jafar. Habib Jafar. Kamu fans sekali ya? Iya, aku ngefans banget Habib Jafar, mantap. Siap, oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton setuju atau tidak setuju boleh komen di bawah. Kalau misalnya ada ide-ide konten juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.